wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Abi akan membacakan kisah 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, Abi akan beruntun membacakan kisah-kisahnya yang diambil dari buku Syamil ya. Ini ensiklopedia kisah insan teladan 24 nabi dan rasul teladan utama, dan satu lagi untuk kisah Nabi Muhammad, karena nabi dan rasul itu adalah 25 yang wajib diketahui. Yang satu lagi khusus untuk Nabi Muhammad dibahas di satu buku yang berjilid-jilid. Insyaallah untuk hari ini kita akan membahas tentang Nabi yang pertama dan Nabi yang kedua. Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihis salam. Baik, anak-anakku sekalian, kita dengarkan ya cerita dari Abi ya. Siap? Siap. Gope. Oh, sampai ke sini ya. Subhanallah. Dimulai dari kisah ya. Dari mana asal kita? Keturunan kita dari mana? Judulnya Nenek Moyang Umat Manusia. Dengarkan ya dengan baik. Teteh Saima dan Dewabda. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna. Bumi bentuknya bulat ya kalau di gambar. Bulan juga bulat. Kemudian dan bintang beredar sesuai ketentuannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pula iblis dan malaikat. Iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada seorang khalifah di muka bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dengan menyucikan namamu." Itu pertanyaan. Kemudian dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dialah Adam. Adam terbuat dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur yang hitam, bukan kuning, bukan hijau, tapi yang hitam, yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah bentuknya sempurna, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan akal dan pikiran kepada Nabi Adam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat dan jin. Tadi malaikat itu terbuat dari cahaya, jin terbuat dari api. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyebut nama-nama benda yang ada. Bisa menjawab gak malaikat? Namun malaikat tidak mampu melakukannya. Mereka tidak memiliki pengetahuan untuk itu semua.
Nah, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Adam memberitahukan nama benda yang ada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kagum dengan kemampuan Adam. Mereka paham mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki akal. Oleh karena itulah manusia memiliki banyak pengetahuan. Atas kelebihan yang dimiliki Adam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormatinya dengan cara bersujud kepada Nabi Adam. Sujud. Nabi Adam sujud. Hendaklah kalian bersyukur dengan cara bersujud kepada Adam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dan iblis. Malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersujud. Seperti sholat dia sujud gitu ya. Sebagai tanda penghormatan, kecuali siapa? Iblis yang terbuat dari api. Iblis berasal dari golongan jin yang juga tinggal di surga. Ternyata di surga iblis itu asalnya. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam sehingga enggan bersujud. Jadi tidak mau bersujud. Ya. Nah, aku lebih kata iblis gimana? Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Nah, aku mah dari api, coba dia mah dari tanah. Mulia aku, kata iblis dengan sombongnya itu ya. Maka keluarlah kamu dari surga ini. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk, kata Allah kepada iblis itu. Karena iblis tidak mau menuruti perintah Allah. Iblis itu Setan dari golongan jin. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu tidak akan meninggal sampai nanti hari kiamat. Nah, itu janji Allah. Tapi dia akan mengganggu manusia untuk berbuat jahat. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari iblis, dari setan. Makanya kita doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yaitu iblis. Kutuk itu apa? Terkutuk itu dilaknat, dibenci sama Allah. Mau nggak dibenci sama Allah? Nggak mau. Dicinta sama Allah mau? Mau. Kemudian, ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari mereka dibangkitkan, pinta iblis. Jadi sudah dikutuk, tapi iblis minta permintaan, jangan engkau cabut nyawanya, engkau perpendek nyawanya, tapi ingin dipanjangkan umurnya supaya menggoda manusia. Sesungguhnya kamu diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Nah, kalau kiamat nanti iblis juga mati. Nah, demi kekuasaanmu. Nanti kalau di neraka setan mati. Semuanya panas. Itu azab dari Allah nanti, balasannya bagi orang yang jahat nanti ke neraka. Demi kekuasaanmu aku menyesatkan Adam dan keturunannya kecuali hamba-hambamu yang beriman, jawab iblis. Jadi teteh, dede, abi, umi, pokoknya semua orang bakal digoda sama iblis supaya berbuat jahat. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita iman sama Allah, iblis akan menjauh. Iblis akan takut. Nah, kalau kita sholat, kalau kita berbuat baik, berinfak, kasih uang. Kalau jahat nanti temannya iblis, masuk neraka. Mau? Takut nanti dimasukkan ke neraka yang sangat panas.
A'udzubillahi min dzalik. Nanti dia jadi mati ya. Tapi kalau di Mati kalau di neraka. kalau di dunia jadi es, nanti di neraka juga jadi es. Pokoknya kan neraka itu panas, pasti bakal hancur semuanya, dibakar. Ya kalau dunianya nanti jadi es, berarti nanti nerakanya juga jadi es. Kalau di bumi ya, kalau kiamat nanti buminya hancur, ini rumah, tanah hancur, tidak es juga hancur. Yang ada dua, surga dan neraka. Surga itu tempat yang enak bagi yang suka sholat ya. Baik, anak-anakku sekalian, kok pada ketawa kenapa ya? Jadi tadi melanjutkan, terakhir tadi lanjutannya adalah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman, sampai dunia ini hancur atau kiamat. Keadaan ini membuat iblis ya, jadi keadaan ini membuat iblis menjadi semakin marah ya, terhadap Nabi Adam. Nah, lalu bagaimana kehidupan Adam selanjutnya? Nah, kita nantikan lanjutan kisahnya ya. Ditunggu ya. Penasaran ya? Nah, penasaran nggak? Kalau penasaran nanti Silakan beli tayangan selanjutnya yang semakin seru ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teteh Saima, Dewabda, Alia, Takia, sama Abi Nasrullah. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Goodbye. Bye bye. Bye bye.